Potret diri. Halo kawan, udah 6-7 bulan ini nih aku belum bikin lagi konten potret diri. Di kesempatan kali ini, di tahun yang baru, pastinya teman-teman semua punya banyak harapan baru, ya nggak? Juga punya semangat baru untuk memulai sesuatu yang baru mungkin, atau apapun itu. Tapi di konten potret diri yang kedua ini, aku mau cerita tentang apa yang Tuhan ajarkan selama tahun 2020, dan itu sangat-sangat membuat aku lebih bersyukur lagi, membuat aku lebih dewasa lagi dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Intinya, suatu ketika aku pernah antar temen aku atau nggak tahu kakak aku ya, lupa. Pokoknya salah satu teman dekat atau keluarga aku untuk ke BEC. Tahu lah ya, orang Bandung pasti tahu BEC, Bandung Electronic Center, dimana isinya banyak alat-alat elektronik, salah satunya handphone. Nah, waktu itu aku cuma kayak jalan-jalan, ikut bantu milihin budget berapa dan sebagainya. Intinya singkat cerita, aku tuh kayak tiba-tiba lihat kan ada kayak spanduk gitu, tulisan Huawei. Terus aku kayak, aduh, penasaran sama handphone merek Huawei, karena kan menurut aku di Indonesia kurang terkenal gitu kan. Terus akhirnya aku coba searching, terus aku coba cari, pernah baca entah itu artikel benar atau enggak. Intinya artikel itu kayak menulis Huawei itu termasuk handphone kedua tertinggi gitu ya, penjualan tertinggi di dunia. Aku sampai nggak percaya, masa sih orang kalau di Bandung sendiri, intinya Huawei kayaknya nggak terlalu terkenal deh. Udah aja, cuma selintas aja. Terus itu kayaknya sekitar tahun 2017-an kali ya, apa 2016 lah, aku nggak ingat persisnya. Sampai akhirnya udah aja, itu cuma kayak keinginan sesaat, dan pernah sampai jadi doa. Terus udah aja lewat, sampai akhirnya di tahun 2020 kemarin, aku tuh pernah waktu awal Januari, kan setelah bikin konten YouTube, terus aku kayak merasa, wah gak enak ya terus-terusan minjem mau itu punya kakak sendiri, kayak punya siapa tuh kan gak enak, jadi ketergantungan dengan milik orang lain. Itu sempat ada di hati dan pikiran aku, sampai aku akhirnya, Tuhan, aku pengen ya nanti pas habis ulang tahun aku pengen beli handphone. Udah nabung, udah kayak mikir ya, udah, karena aku diajarin sama orang tua aku kalau mau beli sesuatu harus minimal punya tabungan 2 kali lipat, dan itu aku terapin sampai hari ini. Jadi aku tuh udah kayak ngitung, oke, kalau aku mungkin budget HP-nya seginian, harus punya segini, udah kayak gitu. Udah, singkat cerita udah jalan 2020, tahunnya ada pandemi COVID. Akhirnya udahlah lewat, terus aku jadi kayak nggak terlalu mikirin lah mau beli handphone atau enggak, jadi kayak lebih ke berserah. Sampai tiba saatnya di bulan Juli ya, kalau nggak salah, bulan Juli pokoknya tiba-tiba ada seseorang nawarin mau handphone apa, yang sebenarnya awalnya bukan buat aku, karena buat kakak aku ya, intinya gitulah kurang lebih ditawarin. Terus kakakku nanya balik, Rin mau yang mana nih, dapat tawaran 2, ini atau ini gitu ya. Pokoknya aku pilih yang ini aja. Terus waktu itu dia tanya, yakin yang ini agak kurang sensitif tombol home-nya, kurang lebih gitulah. Terus akhirnya dia yakin. Udah aku pakai sekitar berapa minggu ya, 1 bulan kayaknya, sekitar 1 bulan dipakai. Tapi memang ada kendala, nggak bisa telepon WA. Akhirnya singkat cerita, pokoknya gimana ceritanya, tiba-tiba yang ngasihnya itu kayak nawarin, mau nggak pakai handphone ini, tapi handphonenya ini udah pernah jatuh, jadi bagian agak ada retak-retak sedikit. Oh nggak apa-apa, aku makasih banget ditawarin, bener ini. Aku kayak kaget, karena dulu kan pernah doa, terus setelah beberapa tahun jadi kayak ada kan ayatnya tuh ya di Yakobus, kalau misalnya kita bisa aja kita tuh selalu berdoa, karena apa yang kita doain hanya untuk kepentingan kita atau hawa nafsu pribadi. Aku juga udah sempet kayak, oh Tuhan, mungkin ini bukan doa yang berkenan sama Tuhan, sehingga Tuhan gak kabulin. Waktu itu dulu udah mikir kayak gitu. Sampai akhirnya di bulan Agustus itu tuh kayak, udah aja. Aku awalnya gak terlalu oh yaudah dikasih handphone, aku seneng banget, udah di otomatis. Terus gak lama aku baru lah, ini handphone merek Huawei dong. Wah, itu sampai, aduh ya Tuhan, kok Tuhan lucu banget sih. Jadi kayak doa yang udah pernah aku doain tahun 2017 lalu lah ya, anggap aja 2017, udah hampir 2 tahun, jalan 3 tahun, Tuhan jawabnya sekarang ketika aku gak lagi berpikir bakal terkabul, ketika akhirnya seperti itu. Dan Tuhan cuma kayak, Nirin, yang dulu kamu pernah minta. Aku jadi mengerti bahwa kadang apa yang kita minta, misalnya tahun 2017 itu, saat itu aku belum dikabulin, karena mungkin pada masa itu memang betul seperti Yakobus bilang, aku salah berdoa, aku hanya untuk
memenuhi kepentinganku sendiri. Tapi ketika sudah lewat dan ketika aku juga udah siap untuk keluar uang untuk beli, tapi Tuhan malah sediain. Keren banget gak sih teman-teman? Yang aku mau ceritain hari ini sebenarnya lebih ke bagaimana Tuhan itu bisa menjawab doa. Bukan hari ini, bisa aja hari ini, bisa besok, bisa kapanpun, tapi aku selalu percaya Tuhan itu jawab doa. Jawabnya gimana? Bisa aja di masa itu seperti tidak dijawab, bukan? Jadi kalau menurut teman-teman kayaknya nggak dijawab deh doanya, tapi kalau buat aku pribadi dijawab ketika Tuhan jawabannya ya nggak sekarang gitu. Dan aku juga di waktu momen itu berpikir oke, nggak, jawaban Tuhan bukan, jawaban Tuhan kan nggak selalu iya ya, masih kayak kita lah, kayak misalnya kita mau telepon terus misalnya kita minta izin, jawabannya nggak selalu iya kan, tapi ada juga enggak deh, jangan dulu deh, dan sebagainya. Ya aku juga selalu ke Tuhan menganggap Tuhan tuh kayak gitu, Tuhan jawabannya apa? Aku nggak pernah berpikir Tuhan gak jawab, Tuhan jawab. Tapi kitanya kadang suka merasa Tuhan gak jawab doa, karena yang kita pengen yang disebut dijawab doa itu adalah aku pengennya A ya dapatnya A, itu kan jawaban doa. Tapi kalau buat aku pribadi enggak, saat itu dijawab oke, enggak, jawabannya enggak gitu kan. Oke, udah lewat dan hari ini dikasih nih jawaban kamu yang dulu itu tuh yang kamu pernah minta. Dan bukan itu aja teman-teman, ketika Unfo udah mulai konten, ada juga cerita. Jadi waktu itu kita lagi acara tukar kado tahun 2000, jangan, kalau nggak salah 2017 juga deh, itu acara tukar kado. Aku tuh tiba-tiba dikasih, kan kita dapet biasa ya ada tukar kado, udah dapet nama kebenaran kalau yang ini. Tiba-tiba aku dikasih tripod dong, sementara aku udah pernah beli tripod sebelumnya yang lebih kecil. Dulu kalau jujur ya, waktu pertama dapet aku cuma kayak nggak bersyukur, jadi kayak apaan kok dikasih tripod, kan aku udah punya gitu ya. Jadi kayak gitu di otaknya. Udah aja sampai akhirnya aku 2020 baru ini kepake. Jadi kayak aduh apa sih, jadi semuanya tuh kayak ada benang merah gitu akhirnya ketika dikilas balik lagi. Ternyata Tuhan tuh kayak udah nyediain, walaupun aku nggak pernah tahu kan, nggak pernah sengaja juga bakal jadi bikin konten kayak gini. Tapi awalnya bermula dari iseng, pengen coba-coba kayak gitu. Terus akhirnya tripod ini kepake banget, dan bukan tripod yang abal-abal gitu, yang menurut aku bagus dan bener-bener terpakai lah tiap kali aku konten gitu. Nah, bukan hanya dua itu lagi teman-teman, ada satu lagi. Waktu konten terakhir di 2020, bagaimana aku cerita ketika aku udah 1 tahun bikin konten, lalu tujuan aku seperti apa. Gak lama ya, pokoknya udah kisaran akhir Desember, udah deket Natal sebetulnya itu minggu-minggunya. Tiba-tiba ada salah seorang teman aku, teman deket ya, karena kita berteman dari kecil sebetulnya, keluarganya juga deket sama kami. Nah begitu tiba-tiba dititipin nih, Rin ada hadiah dari kakak A gitu ya namanya, pokoknya aku sensor kakak A aku bilang. Nah begitu, hadiah apa nggak tahu tuh si kakak katanya gitu. Ya udah aja aku pulang buka, terus aku cuma kayak lucu gitu, kayak aku dapat sebuah charger baterai dan 2 baterai untuk bisa untuk gitar, untuk mic, pokoknya baterai yang agak gede gitu ya, apa tuh ukurannya aku nggak tahu namanya, sama ada colokannya gitu, yang karena colokannya bukan yang biasa. Aku cuma kayak awalnya juga gitu kan, jadi kayak karena pernah mengalami dapat tripod terus aku nggak bersyukur, kalau kemarin nggak, udah dengan pembaruan budi yang berbeda, kok dikasih ini ya, aku terus jadi akhirnya WA aja sama kakaknya, kakak ada angin apa, terus kakaknya bilang nggak ada angin apa-apa Rin, cina. Oh ya udah thank you ya, terus udah aku udah kemana dulu, tiba-tiba ada balesan selamat 1 tahunan YouTube-nya ya, semoga apa dan sebagainya. Aku tuh jadi tersentuh sendiri, oh my god, Tuhan bisa memperhatikan aku lewat hal-hal yang sepele, yang mungkin kayak aku nggak ada apa-apa, nggak ngarep gimana-gimana, terus dikasih. Dan aku cuma balas gini ke kakaknya, oke kak, makasih banget, semoga baterai ini jadi modal awal sebelum aku punya gitarnya, karena emang aku nggak punya gitar sampai hari ini, semua yang aku pakai itu punya orang lain, dan aku berterima kasih juga buat semua orang yang sudah mensupport aku sama ini. So intinya panjang banget sih kalau diceritain dan terlalu banyak, tapi aku cuma mau yakinkan teman-teman bahwa dalam hidup ini, percaya nggak sih kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Teman-teman, sahabat-sahabat yang nonton video ini, kita itu hidup dipelihara. Ada salah satu ayat menuliskan juga bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku, bukan keinginanku gitu ya. Aku dulu selalu berpikir, Tuhan kan baik ya, keinginan aku pasti kabulin. Tapi ketika dibaca lagi ayat itu bilang Tuhan akan memenuhi keperluan. Jadi hal-hal yang kadang
aku sempet ada kan, aku pernah cerita di salah satu konten juga, pengen berhenti bikin video, tapi Tuhan jadi kayak kasih ada temen-temen yang akhirnya kasih ring light lah, ada juga saudara dalam Tuhan yang ngasih upload tripod dan tongsis itu loh yang bluetooth lah. Pokoknya jadi kayak kok serba disediain ya, tapi aku kayak malu sendiri, Tuhan malu deh aku jadi penerima terus. Tapi kan Tuhan jadi kayak, ya ngapain malu, kamu saatnya nanti juga, kamu ada saatnya ketika kamu harus memberi ke orang lain. Jadi ya pokoknya aku bahagia banget dan mau bagiin ke teman-teman. So apapun yang kamu lagi doain, tetap aja tulis dalam list doa. Ketika tidak dijawab, percayalah bahwa itu yang terbaik untuk pada saat itu. Mungkin bisa sampai akhirnya tidak dijawab, ya. Atau misalnya aku pengennya punya handphone ini, aku pengen punya laptop baru, mungkin jawabannya bukan dari Tuhan langsung dikasih tanpa supaya gitu kan. Macam-macam lah, pokoknya itu proses banget buat teman-teman. Pokoknya prinsip aku, semakin aku sering doa sama Tuhan, semakin mungkin seperti anak-anak ya, terlalu childish, setiap kali aku minta, tapi aku mengenal Tuhan salah satunya dengan cara meminta. Ketika aku minta tanda, ketika aku minta ini, minta itu, Tuhan jawabnya dengan berbagai cara. Nantilah ada lagi cerita yang lain, mungkin nggak tahun ini aku share ya, mungkin someday. Ada satu cerita juga yang bikin kayak menentukan, Tuhan aku harus ambil jalan yang mana gitu. So, yang tadi, percayalah bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan. Kalau kamu punya keinginan, ada ayat lain pun yang berkata, nyatakan keinginanmu kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Bukan kayak anak-anak yang ngotot, Tuhan aku pengen ini ya, nggak mau tahu Tuhan. Bukan, tapi kayak, Tuhan aku punya banyak keinginan. Tahun baru ini pastikan teman-teman bikin list keinginan. Tapi balik lagi, serahin sama Tuhan, Tuhan mana yang Tuhan akan, iya menurut, ya jadi aku ya, Tuhan ya sama gitu. Tapi mana yang aku pengen tapi kata Tuhan not now, nggak sekarang. Atau bahkan aku pengen tapi Tuhan bilang enggak, ini bukan buat kamu, ini bukan keputusan yang baik gitu. Okay, so selalu utamakan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, kita itu benar-benar useless hidup. Kita bakal hopeless banget, apalagi pandemi COVID belum berakhir, bakal ada virus-virus yang lain juga yang mungkin selalu ada, masa ekonomi. Pokoknya andalkan Tuhan. Aku suka selalu ingat satu ayat ini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika saya tiap hari, Tuhan Engkau yang terutama dalam hidup ini, Tuhan Engkau yang sanggup dan hanya Engkau yang layak mengatur hidup aku. Jadi tiap kali aku mau ngambil keputusan, bahkan keputusan besar, aku selalu, Tuhan aku gak mau ini jadi kehendakku. Jadi aku selalu serahin lagi. Nanti Tuhan tuh lucu deh, cobain, nanti Tuhan jawab dengan cara yang unik yang kita gak pernah sadari. Okay? Itu aja, panjang lebar, tapi berharap ini jadi hidup juga teman-teman dengan cerita yang berbeda. Boleh share kalau ada cerita-cerita berbeda. Nanti aku cantumin juga Instagram aku, boleh DM kalau ada sharing-sharing yang menarik juga untuk bisa jadi kita saling menguatkan. Okay? See you. Thank you. Iya, kelupaan satu lagi ayat yang jadi kekuatan juga, dari Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ya itu tadi ya, pokoknya semua cerita itu intinya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menjawab, karena Tuhan juga yang punya wewenang untuk menjawab setiap doa-doa kita yang tadi. So, jangan pernah berhenti berdoa, sekalipun pada masanya, ada masa-masa ketika kita nggak ngerasa doa itu dijawab, tapi pasti nanti makin lama kita akan makin bisa dengar suara Tuhan, dan yang tadi ada keajaiban yang lebih besar dari yang kita doakan dan pikirkan. Okay, so keep praying. Thank you for watching.